Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Ibadah pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memuji Allah kita dengan segenap hati dan jiwa kita, karena Dialah Allah yang patut dipuji dan ditinggikan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang padamu bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau bersyukur kepadamu karena kembali kami boleh beribadah berbakti menyembah Tuhan. Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah kami, mari Tuhan tolong kami, tenangkan hati kami, teduhkan hati kami, biarlah kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dengan baik, dengan benar, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, haleluya, amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 11 berkata demikian.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita menyadari dalam sepanjang kehidupan kita, sepanjang minggu yang telah kita lewati, ada begitu banyak berkat-berkat yang kita peroleh. Namun kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mintalah Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita boleh layak di hadapannya. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan, kita mengakui segala dosa-dosa kita. Bapa dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan Tuhan. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengakui segala keberdosaan kami. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga pujian dan penyembahan kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 31 ayat 25, berkata demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani pasal 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Ibrani 12 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13 sebagai landasan kita dalam kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya membaca ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kelima, demikian seterusnya hingga sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dipersembahkan oleh vokal grup pemuda dan remaja. Jemaat yang kekasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan
Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur karena kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah minggu ini. Dan pada kesempatan baik ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu tema di dalam ibadah ini, kasih dan disiplin ilahi. Kasih dan disiplin ilahi. Saya mengajak kita untuk membuka Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan melihat akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari bagian bacaan yang kita akan baca, yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah kasih dan disiplin ilahi. Nah, dari bagian ini kita akan membahas arti disiplin. Kemudian kita akan juga bahas tujuan disiplin. Kemudian hasil dari disiplin ilahi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita pahami tentang kasih? Nah, saudara, ada 3 pengertian tentang kasih: Philia, Eros, dan Agape. Kasih agape inilah yang harus teraplikasi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kemudian, apa yang kita pahami tentang disiplin? Banyak orang langsung terpikir disiplin adalah hukuman, hajaran atas ketidakpatuhan terhadap aturan. Di sisi ini, di sisi negatif terhadap arti dari kata disiplin, saudara-saudara. Namun disiplin juga bisa diartikan didikan, edukasi. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah padeia, disiplin, atau padeo, mendisiplin. Nah, saudara-saudara, makna kata ini memberi gambaran disiplin, mendisiplin, bagaikan seorang ayah memberi disiplin, mendisiplin kepada anaknya, saudara. Disiplin seorang ayah kepada anaknya dengan tujuan baik, dengan tujuan mulia, untuk memberi pelajaran kepada anaknya dengan maksud agar anaknya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar, saudara. Juga disiplin seorang ayah kepada anaknya dengan kasih. Ada unsur ajaran, ada unsur edukasi. Artinya, saudara, tidak ada marah yang berlebihan, dendam, bahkan mengharapkan anaknya celaka, cedera, dan lain-lain. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang anak yang mendapatkan disiplin seringkali salah memahami maksud baik dari orang tuanya dengan menerapkan disiplin itu, saudara. Sesuai dengan tema kita, kasih dan disiplin ilahi. Artinya, Allah dengan kasih-Nya yang besar memberi disiplin kepada setiap orang percaya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bentuk disiplin Allah untuk kita, saudara-saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mencermati bacaan kita, secara khusus di beberapa ayat
yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama coba kita lihat ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima itu ada kata putus asa. Acap kali disiplin yang diberikan kepada Allah untuk kita adalah itu membuat kita putus asa, saudara-saudara. Bahkan disiplin Allah juga ada unsur menghajar, menyesah. Ayat 7 ada ganjaran, bahkan ada dihajar. Ayat 8 disiplin itu disiplin ilahi untuk kita acap kali membuat kita menderita. Bahkan ayat 11 saudara, disiplin itu acap kali membuat kita berduka cita. Memang disiplin dari Allah membuat kita bisa lemah. Ayat yang ketiga, kita putus asa, bahkan sampai kita meninggalkan persekutuan, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25. Saudara-saudara, seharusnya sebagai orang percaya, ketika kita menerima disiplin, harus bisa menanggapinya dengan positif. Tetap kuat, jangan lemah. Seperti firman-Nya berkata dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai dengan 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari ketika kita menerima disiplin dari Allah, kuatlah, tabahlah untuk menghadapi itu. Amin saudara-saudara. Yang kedua, tujuan daripada disiplin. Ibrani 12 ayat 6 dan 7 saudara-saudara. Tujuan disiplin ilahi adalah ingin menunjukkan kepada kita rasa sayang Allah. Allah ingin kita hidup selamanya. Itu yang dikatakan dalam ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dulu saya suka belajar bela diri saudara-saudara. Suka nonton film silat, kungfu saudara-saudara. Saya tahu bagaimana berlatih. Saya tahu bagaimana terkena disiplin saudara-saudara. Dan kita akan coba melihat satu gambaran yang saya ambil dari YouTube. Seorang anak umur kurang lebih sekitar 6, 7, 8 tahun saudara. Dia dilatih oleh gurunya, dia dilatih oleh ayahnya. Tentunya dengan satu harapan, menjadi anak dan remaja dewasa yang kuat, yang tangguh, siap menghadapi situasi kondisi apapun di dalam hidupnya ke depan. Mari kita bersama-sama menyimaknya.
Nah, saudara-saudara, mungkin kita tidak tega melihat latihan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tapi itu zaman dulu. Tentunya dengan satu harapan, orang tuanya menginginkan anaknya ini bertumbuh secara sehat, kuat, dan tangguh, saudara-saudara. Nah, saudara, demikian juga Allah. Allah melatih kita. Allah mendisiplin kita agar kita menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh, anak yang siap tahan banting menghadapi setiap hal apapun juga di dalam hidup ini. Terkadang disiplin itu, saudara-saudara, berupa hukuman. Tapi sesungguhnya hukuman yang diberikan tidaklah kejam, tidaklah juga menyiksa. Disiplin ilahi unsurnya selalu mengedukasi, melatih, bagaikan seorang tua yang memberi pengajaran, memberi latihan kepada anaknya. Saudara-saudara, coba kita pikirkan, apa yang kita harapkan ketika orang tua mendisiplin kita? Tentunya untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan kita juga tentunya. Jadi tujuan disiplin Allah adalah ingin menciptakan kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Memang perubahan terkadang menyakitkan, sebab perubahan itu ingin menggeser rasa aman kita atas kebiasaan kita yang selama ini, saudara. Sesungguhnya hasil dari disiplin ilahi adalah menjadi lebih serupa dengan Yesus. Dengan kata lain, melalui disiplin ilahi kita bertumbuh melampaui diri kita untuk menjadi lebih serupa dengan Juru Selamat dan Raja kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ellen Kopex dalam bukunya yang berjudul The Biblical Principles of Discipleship mengatakan bahwa seorang murid Kristus harus membayar harga dari pengenalannya akan Tuhan dengan cara berkomitmen menjalankan disiplin rohani, sebab relasi dengan Tuhan dapat dibangun melalui disiplin rohani. Yang ketiga, saudara-saudara, hasil dari disiplin. Ayat 12, pasal 2, Ibrani 12 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disiplin bukanlah pengekangan, apalagi kekejaman. Allah melakukan semua itu demi kebaikan kita. Saudara-saudara, pengalaman sehari-hari mengajarkan kita. Di ayat 10 dikatakan, seorang ayah mendidik anaknya menurut apa yang dia pandang baik, saudara. Ini dilakukan untuk sementara waktu. Artinya, saudara, ada tenggang waktu bagi seorang ayah mendidik anaknya. Seperti kami berusaha mendidik anak kami, mengarahkan mereka, mendisiplin mereka, terkadang dengan suara keras, bahkan ketika mereka masih kecil, dengan ancaman lidi, mereka sudah takut, saudara-saudara. Nah, saudara, ini didikan kami sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Dan perlu diketahui, didikan kami itu terbatas. Didikan kami itu punya batas waktu, saudara-saudara. Tetapi tidak dengan Bapa surgawi kita. Dia akan terus-menerus mendisiplin kita. Dia terus-menerus melatih kita, mengedukasi kita. Bukan hanya sementara, saudara-saudara. Disiplin ini bukan hanya berdasarkan apa yang dia pandang baik, melainkan juga apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa saja kebaikan Tuhan saat Dia mendisiplin kita? Apa saja kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita saat Dia mendisiplin kita, saudara-saudara? Pertama, kekudusan. Hidup kudus. Kita menjadi kudus, saudara. Apa artinya? Perhatikan di dalam ayat yang 10. Kekudusan itu berbicara relasi dengan Tuhan. Kekudusan itu berbicara relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, Allah ingin kita hidup kudus. Allah ingin kita hidup benar. Allah ingin kita hidup suci. Dan perlu digarisbawahi, hidup benar, hidup kudus, hidup suci hanya bisa dihasilkan
lewat disiplin yang diberikan Tuhan atas kita. Dan biasanya penderitaan, sakit penyakit, musibah yang sering terjadi dalam hidup kita menjadi alat yang efektif untuk memproses kita menjadi benar dan kudus di hadapan Tuhan, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya lewat disiplin ilahi, iman kita diuji. Lewat disiplin loh ilahi, karakter kita dibentuk. Lewat disiplin ilahi, kesombongan kita ditaklukkan. Lewat disiplin ilahi, motivasi kita dimurnikan. Tujuan hidup kita dibelokkan, diarahkan kepada tujuan Tuhan untuk kemuliaannya, saudara. Dalam pengalaman hidup kami sebagai hamba Tuhan, saya sering berkata kepada istri, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan terasa berat, saya berkata, berkat apa ya yang Tuhan akan berikan lagi kepada kita ini? Nah, saudara-saudara, sebelum statement ini keluar, tentunya kita sepakat bahwa ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita harus juga mengevaluasi. Apakah masalah ini ada, pergumulan ini ada karena kealpaan kita? Kalau memang itu karena kealpaan kita, karena kesalahan kita, maka kita harus memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita mohon ampun supaya Tuhan mengampuni dan menguduskan, bahkan menyucikan kita, saudara-saudara. Tetapi kalau masalah itu ada, pergumulan itu ada, diakibatkan oleh hal-hal yang lain yang bukan karena kita, saudara-saudara, makanya saya berkata, kita harus menghadapi, kita harus terima. Dan itu adalah bagian proses yang harus dijalani. Dan selesai proses yang kita akan alami, kita akan menerima berkat-berkat indah, berkat-berkat yang luar biasa yang akan membawa kepada kebahagiaan untuk kita. Makanya ada istilah sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Kita aminkan, saudara-saudara. Kelihatannya memang harus seperti demikian. Ada benarnya, saudara-saudara. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami tantangan, kita mengalami kesukaran. Hadapi itu, saudara-saudara. Jangan menyerah, hadapi. Karena di balik setiap peristiwa itu, ada hal indah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sengsara membawa nikmat. Saudara, banyak contoh Alkitab untuk kebenaran ini. Coba kita perhatikan. Ayub semakin mengenal Allah dengan pengertian yang baru sesudah dia menjalani pergumulan, sakit, penyakit yang dialaminya begitu berat. Saudara bisa membaca dalam ayat 42 ayat 1 sampai dengan 6. Abraham menghadapi pergumulan berat karena harus meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim, pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu, saudara. Bahkan setelah sampai di suatu tempat itu, dia diminta untuk mengorbankan anaknya. Saudara-saudara, ini proses ilahi yang harus dialami oleh Abraham. Dan kita lihat, Abraham taat. Musa harus mengalami suatu proses panjang. Sampai pada akhirnya, saudara, dia dapat membawa keluar umat Israel dari perbudakan di Mesir. Paulus belajar untuk rendah hati, menyadari kasih karunia Allah, dan mengalami kekuatannya yang sempurna melalui duri dalam daging. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahkan Yesus Kristus sebagai anak Allah pun belajar untuk taat dalam segala kesusahan yang dia alami. Ibrani 2 ayat 7 sampai dengan 9, saudara-saudara. Yang saya mau katakan, inilah proses hidup yang harus dialami. Inilah disiplin ilahi dengan tujuan indah bagi setiap orang percaya yang akan menghasilkan, saudara, kedamaian. Yang kedua, kedamaian. Saudara, ayat 11 ada ungkapan buah kebenaran yang memberikan damai. Kedamaian dalam konteks ini adalah sinonim dengan sukacita. Dalam ayat 11a
dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi saudara perhatikan, selepas duka cita, ini yang dikatakan ada buah kebenaran yang memberikan damai, memberikan sukacita. Artinya saudara-saudara, siapa saja yang menjalani proses disiplin ilahi, tetaplah kuat, tetaplah tekun, tetaplah tabah. Karena di balik proses ilahi itu ada kedamaian, ada sukacita saudara. Lihatlah kehidupan Abraham kembali. Jalani proses, akhirnya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Lihat kehidupan Musa, jalani proses, dia menjadi pemimpin, bawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Lihat kehidupan Yusuf, menjalani proses, dia menjadi orang kedua di Mesir, jadi berkat bagi bangsanya. Saudara dan saya pasti bisa. Saudara dan saya pasti bisa. Jalani setiap proses, jalani disiplin ilahi. Allah mendisiplin kita karena kita adalah anaknya. Allah mendisiplin kita dengan kasih karena kita adalah anaknya. Bukankah dikatakan bahwa kita bukan anak-anak gampang, saudara-saudara? Saudara, karena kita adalah anak yang dikasihi, maka Allah perlu mendisiplin kita. Wahyu 3 ayat 19a berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Saudara, Allah mau hidup kita benar. Allah mau hidup kita benar. Allah mau hidup kita kudus. Allah mau hidup kita selalu damai. Allah mau hidup kita menjadi berkat. Mari jalani setiap proses disiplin ilahi untuk kita. Allah mendisiplin kita sekali lagi dengan kasih, dengan tujuan agar kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang dewasa, anak-anak yang tidak cengeng, anak-anak yang tahan banting, hidup kudus, jadi kesaksian bagi banyak orang, namanya dipermuliakan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi ini. Kita bersyukur untuk firman yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika firman-Mu datang kembali, mengingatkan kami, menasehati kami sebagai orang-orang percaya ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang harus menerima disiplin dari Allah, yang harus menerima proses dari Allah. Acap kali disiplin dan proses itu membuat kami putus asa. Kami lemah, kami sepertinya tidak kuat. Tetapi kami bersyukur kalau firman Tuhan mengajarkan ketika proses-proses yang harus kami alami, disiplin ilahi yang harus kami jalani, kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Kami memohon Tuhan menopang kami, agar ketika kami selesai menjalani proses itu, karena sesungguhnya ada berkat-berkat indah, ada berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan kami, tapakkan kami, dan Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Patrikan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur untuk firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada kesempatan indah ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Bagi jemaat yang memberikan persembahan dapat memasukkan persembahannya lewat rekening yang sudah tertulis di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita terlebih dahulu berdoa, mohon Tuhan akan menggerakkan hati setiap kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami memberikan persembahan kami kepadamu, ajarlah kami terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami, lewat berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami.
sehingga kami boleh layak memberikan persembahan kami kepada Tuhan, dan persembahan ini boleh berguna untuk menyokong pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita iringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari KPPK 342, Beri Terbaik. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Maha besar Allah dan Tuhan kami sungguh bersyukur pada kesempatan indah ini. Engkau Bapa yang terus mengingatkan kami, menasihati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa, menyerahkan untuk sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kami tetap pasrahkan mereka di dalam tangan-Mu. Engkau kiranya akan memimpin jalan depan mereka. Engkau kiranya akan terus menopang sidang jemaat-Mu. Mari Bapa, yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, yang menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan juga lawat, memberikan hikmat agar mereka boleh mampu bertahan menghadapi situasi kondisi-kondisi yang berat sekalipun di dalam hidup mereka. Dan jika mungkin Tuhan berkenan, berikan mereka juga jalan keluar di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang mereka alami. Ya Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menolong. Demikian ya Bapa, kami datang berdoa, menyerahkan untuk pelayanan misi dunia ya Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19, biarlah ya Tuhan pelayanan misi penginjilan akan terus dapat berjalan dengan baik. Biarlah melalui pelayanan di tengah-tengah COVID-19 akan lebih efektif ya Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang boleh mendengar berita firman Tuhan lewat streaming, live streaming maupun YouTube yang disebarkan oleh setiap gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu. Berkati itu semua ya Tuhan, sebagai alat yang efektif untuk menceritakan kabar baik, menceritakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami serahkan pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setiap gereja-gereja atau lembaga-lembaga misi lainnya. Tuhan kiranya akan memberkati. Demikian ya Tuhan, kami juga terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus memimpin, memberkati, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan kabinet Indonesia Maju. Kami terus pasrahkan di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Demikian juga untuk di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Seluruh perangkat yang Tuhan sudah percayakan kepada
kepada mereka untuk dapat menjalankan roda pemerintahan ini, kiranya dapat mereka jalani, mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Secara khusus ya Tuhan, untuk menghadapi wabah COVID-19 yang begitu luas saat ini menyebar ya Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, ya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah hikmat dari sorga memungkinkan mereka cakap dan mampu menghadapi, mengatasi, memberikan solusi kepada masyarakat banyak untuk bisa teratasinya COVID-19 ini. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan hal ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya ya Allah, kami serahkan hidup kami pasrahkan hidup kami untuk waktu-waktu ke depan yang akan kami jalani. Kami tetap memohon belas kasihan Tuhan, topangan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah hal apapun yang kami lakukan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dengarkan doa syukur kami, dengarkan doa syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doksologi. Sidang jemaat kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk saudara dan saya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Ibadah selesai, kita masuk di dalam doa teduh. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara ibadah kita kali ini. Tetaplah kuat, tetaplah dan selalu sehat. Biarlah hari-hari yang akan kita jalani, kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga akan bersama-sama menyaksikan beberapa informasi atau berita gereja lewat tayangan berikut ini. Kiranya Bapak Ibu dapat menyaksikannya. Tuhan memberkati. Shalom.